entah kapanpun, ibaratnya kalau dia ingin tahu bagaimana Islam, nggak usah kita bukan provokator, enggak. Ya kalau mau diskusi, yuk belajar belajar kitab mereka. Kalau kita malas kita mulai dari mana sih untuk mempelajari Islam? Yuk kita ajarin, itu maksud aku. Nah itu loh. Yuk kita ajarin. Mau berangkat dari mana kita? Karena kalau belajar sendiri kan bingung, dari mana aku mulai ini? Gitu loh. Jadi kalau mempelajari Islam pakai dua kacamata. Satu, seolah-olah kau itu ada Islam. Kedua, kita sebagai orang Kristen, kita kan tidak Islam nih. Oke, kita di luar Islam. Satu, kita seolah-olah di dalam Islam. Dua, kita di luar Islam karena kita Kristen. Selalu mau cari-cari mana kelemahan Islam, mana kelemahan Hindu, mana kelemahan Buddha. Bukan, saya tidak ada kerja, saya terlalu banyak urusan. Harus periksa diri, bongkar ini kekotoran dalam gereja ini, kita bongkar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya pendetanya membongkar kekotoran-kekotoran yang ada di dalam gereja. Kejadian ini bermula dari masuknya pendeta Mel Atok ke dalam roomnya para kumpulan kukang ya sahabat. Nah di sana pendeta Mel Atok ini seolah-olah mau dicuci otaknya untuk supaya bagaimana dia ini jadi penghujat juga. Ya mereka mengistilahkannya Islamologi, tapi Islamologinya lebih kepada penghujatan terhadap Islam, sahabat. Dan di sana pendeta Mel Atok ini hanya mengiya-iyakan, mengangguk-angguk, menggeleng-geleng, mendengarkan apa ocehan dari para kukang itu, sahabat. Karena mungkin dia sangat menyadari, sadar betul kalau para kukang ini sedang berkumpul itu kalau dilawan mereka akan melakukan tindak kejahatan gitu. Mereka akan menyerang dan mengeroyok pendeta ini meskipun dia sama-sama menuhankan Yesus. Tapi kalau berbeda pendapat itu salib-saliban itu sahabat. Astagfirullahaladzim. Dan di sana ditahan emosinya oleh pendeta ini, dan kemudian untuk keluar dari kumpulan para kukang itu pendeta Mel Atok membuat alasan dia akan menyiapkan konsep untuk khotbah di gereja besok, di GBI ya, gerejanya pendeta Gilbert sahabat. Dan itu benar. Karena memang setelah keluar dari Zoom ini, pendeta Mel Atok memberikan khotbah di GBI, sahabat. Berikut videonya. Terima kasih, saya belum kasih tahu saya memang tidak mengerti, Pak. Saya ini pemain baru kalau di TikTok, Pak. Iya. Ya, kita menjaga handphone saya udah mau hang. Ya, Pak Pendeta Mel Atok, ya Pak Bom boleh bicara kah? Boleh. Lanjut. Ya, sebentar ya teman-teman. Ya. Mau siap-siap. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Mel Atok sudah bergabung di channelnya Solata Bom 2, Pak Bom dan ada satu pesan dari Pak Bom. Pak Pendeta Mel Atok, lakukan saja apa yang Tuhan sudah berikan hikmat, marifat, dan berikan apa kelebihan untuk Pak Pendeta Mel Atok. Layani di gereja, penginjilan, KKR, apapun itu. Untuk di TikTok, kalau mereka masuk untuk mau bergabung, tidak usah dilayani karena mereka mencari koin. Ya, mereka mencari koin. Biarkanlah kami ini yang sudah terjun ke lapangan, Pak Bom dan semua anak Tuhan, pendeta-pendeta lain. Kami sudah tangani mereka, jadi anak-anak Tuhan semakin kuat. Jadi saran saya, Pak Pendeta Mel Atok tidak usah terima mereka, karena mereka itu cuma mau mencari hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Untuk mereka bukan menginjil, tapi mereka mau mencari pundi-pundi koin, Pak. Ini koplak nih sahabat, si bom cikidut ini antara memberikan saran atau ketakutan perpuluhannya atau koin-koin, pundi-pundi koin di TikToknya itu hilang. Donaturnya terbagi, karena ini kan pendeta besar, katanya salah satu pendeta besar kalau sudah masuk ke dalam Zoom atau TikTok, maka donatur itu akan mengalihkan uangnya, donasinya ke pendeta besar itu daripada ke orang yang berbadan besar.
Makanya si bom-bom cikidut-cikidut seolah-olah dia memberikan nasihat ya kepada Pak Pendeta. Enggak usah Pak, kalau di sini biar kita-kita aja Pak. Sudah ada orang-orang hebat di sini Pak. Bapak terus saja menginjil berkhotbah di gereja Pak katanya. Karena dia takut ladangnya diambil alih oleh Pak Pendeta Mal Atok. Dan di samping itu dia tahu betul Pendeta Mal Atok ini tidak bisa dicuci otaknya. Nah, oleh karena itu kawan-kawannya yang lain, terutama si Cepot, si CP yang ngaku-ngaku Cepot itu, Christian Prince, dia di sini ngamuk-ngamuk, sahabat. Mau persiapkan ibadah dulu, besok khotbah itu sih rasakan Anda kan moga-moga kita kan untuk mengerti Islamologi seperti apa. Itu loh, jadi aku mau khotbah dulu, susun khotbah dulu segala macam. Ngapain kamu Islamologi? Bahas aja lah kita, biar kau digubukin sama sinandar kalau kau masih ibaratnya Pak Pendeta masih diskusi satu arah. Yuk Islamologi biar kita tahu dua arah, biar sinandar tahu batasan-batasan yang ditabrak dia. Nah gitu loh. Jadi kita harus cerdik teman-teman. Iya kan? Tuluslah hatimu seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Nih sedikit lagi Cepot ini stroke nih sahabat. Ya karena suaranya itu udah mulai kayak orang stroke, darah tinggi gitu. Udah mulai tersumbat ini ya saluran-saluran darah di badan itu. Belum lagi berdebat dengan orang Islam itu. Baru menghadapi Pak Pendeta Mal Atok yang tidak mau dicuci otaknya, yang tidak mau diajarkan Islamologi. Ya sebetulnya ajarkan Islamologi silakan, tapi kalau diajarkan untuk menghujat, menista ya tidak, kata Pendeta Mal Atok. Makanya pendeta ini minta izin keluar dengan alasan membuat naskah untuk khotbah besok. Nah, ini yang kemudian dicaci maki oleh si Cepot ini. Kan kau yang masuk ke sini ke grup kita. Artinya kau mau belajar Islamologi, tapi kalau hanya untuk menyiapkan naskah untuk khotbah besok, ya di gereja saja kau katanya. Sekali saja Mal Atok masuk ke sana langsung disemprot sahabat. Tapi saya dukung ya Mal Atok keluar dari kumpulan para kukang itu. Kenapa? Karena konsepnya begini, di mana ada kantong-kantong para kukang, maka di sana kebejatan dan hujatan menjadi-jadi. Ini rumus dari Pendeta Mal Atok. Dan akhirnya Pendeta Mal Atok pun membalas. Di mana? Di gerejanya dia saat khotbah. Berikut faktanya. Saya diundang ke satu grup, itu grup seperti mau giring saya serang agama orang. Saya, oh jangan, saya tidak mau. Saya ini melakukan kanter-kanter kalau orang serang kami luruskan. Tapi bukan berarti saya selalu mau cari-cari mana kelemahan Islam, mana kelemahan Hindu, mana kelemahan Buddha. Bukan, saya tidak ada kerja, saya terlalu banyak urusan. Harus periksa diri, bongkar ini kekotoran-kekotoran dalam gereja ini kita bongkar dulu. Kita sibuk urus orang di luar sana. Perhatikan dirimu. Makanya di bagian lain Yesus bilang, jangan lihat selumbar di orang mata, tahu-tahu ada balok besar di matamu. Urus orang terus. Respect ya, untuk kesekian kalinya saya respect sama Pendeta Mal Atok ini sahabat. Satu saja yang tidak saya respect ya, ketika dia mensetan-setankan Kodonditan kemarin itu. Karena tidak ada alasannya dia mensetan-setankan Kodonditan. Dan itu fitnahan tuduhan yang keji. Selain daripada itu, saya respect terhadap pendeta ini sahabat ya. Dibilangnya tadi pendeta ini yang masuk ke dalam grup itu. Ternyata diundang sahabat. Diundang oleh si bom-bom cikidut-cikidut. Pas masuk ke roomnya mau dicuci otaknya ya. Diajarkan cara menghujat. Ya ditolak sama pendeta ini. Ngurus orang aja terus ya. Kan memang OT ini ngurus orang aja terus kerjanya itu. Dapurnya sendiri tidak diurusnya. Dapurnya berantakan para otan ini. Mereka sesama mereka aja cakar-cakaran. Konsep ketuhanan saja amburadul. Mau membahas Al-Quran dan konsep ketuhanan orang. Nah ini yang dimaksud oleh Pendeta Mal Atok. Perbuatan oknum pendeta saja di gereja itu banyak yang kotor. Mau bahas Islam pula katanya. Bongkar dulu kelakuan oten begini. Jangan kau sibuk mengurus orang lain. Nah ini, nangis darah lah bom-bom cikidut-cikidut bersama herder-herdernya mendengarkan balasan dari Pak Pendeta ini. Respect Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.